Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Muakidah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Ajab pedagang minyak oplosan. Oke, sebelum masuk ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang pedagang bernama Karim. Usianya sekitar 50 tahun. Perawakannya besar, kulitnya legam karena matahari, tapi wajahnya menyimpan keserakahan yang sulit disembunyikan. Karim dikenal sebagai penjual minyak goreng di pasar. Namun di balik senyum ramah dan suaranya yang lembut, tersembunyi niat busuk yang tak banyak orang tahu. Orang-orang ini bodoh. Mana mereka tahu minyak yang kubeli dari pengepul sudah kuoplos dengan minyak jelantah. Untung besar tanpa perlu modal banyak. Setiap pagi, Karim membawa drum-drum besar berisi minyak yang tampak bersih. Tapi di balik kilau kekuningannya, minyak itu telah dicampur dengan sisa minyak bekas gorengan dari rumah makan. Dia menambahkan pewarna makanan, lalu menyaringnya agar tampak seperti minyak baru. Para ibu di pasar tak pernah curiga. Mereka mengira Karim adalah pedagang jujur. Apalagi dia sering berucap syukur di depan umum. Alhamdulillah bu, ini minyak baru dari pabrik langsung. Silakan coba, dijamin bening, murah lagi. Wah, murah banget Pak Karim. Orang lain juarnya mahal. Semoga rezeki Bapak lancar ya. Rezeki lancar? Iya, kalau tahu minyakmu dari jelantah, pasti muntah kalian. Namun, di antara para pedagang, ada satu orang yang curiga. Namanya Pak Hasan, penjual sembako yang lapaknya bersebelahan dengan milik Karim. Pak Hasan dikenal jujur dan taat beribadah. Ia tak suka melihat Karim berjualan dengan cara yang tak wajar. Setiap minggu Karim ganti drum, tapi pembelinya selalu ramai. Padahal harga dia jauh di bawah pasaran. Ada yang tidak beres. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Pak Hasan memperhatikan Karim sedang mencampur sesuatu di balik gerobaknya. Tangannya menggenggam jerigen kecil berisi cairan hitam pekat. Dengan cepat, ia menuangkannya ke drum minyak yang masih setengah penuh. Ya Allah, itu kan minyak bekas. Astagfirullah Karim, apa yang kau berbuat? Karim terkejut mendengar suara itu. Ia menoleh, wajahnya berubah pucat, tapi kemudian tersenyum dingin. Pak Hasan, jangan ikut campur. Ini urusanku, bukan urusan orang lain. Urusanmu akan jadi urusan Allah kalau kau menipu orang banyak. Kau beri mereka makanan haram, kau racuni mereka. Sudahlah Hasan, kau jualan sembako saja sana. Jangan sok suci. Dunia ini keras, yang jujur tak akan kaya. Karim pergi meninggalkan Pak Hasan yang terdiam dengan hati bergetar. Malam itu, ia sujud lama di atas sajadahnya, memohon agar Allah membukakan pintu hati si pedagang tamak itu. Tapi hati Karim sudah tertutup oleh tumpukan uang. Baginya, keuntungan lebih berharga dari keberkahan. Hari demi hari berlalu. Bisnis Karim semakin maju, namun kebohongannya semakin besar. Dan di suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin berhembus kencang, langkah kaki seorang pria tua datang menghampiri lapaknya. Wajahnya lusuh, matanya dalam, seolah membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Kilat menyambar langit, dan di antara suara rintiknya, langkah kaki seorang kakek tua terdengar mendekati lapak Karim di pinggir pasar. Tubuhnya kurus, jubahnya basah kuyup, tapi pandangan matanya tajam, menembus gelap malam. Karim yang sedang menutup drum minyak terkejut melihatnya. Siapa pak? Udah malam begini masih keluyuran aja. Mau beli minyak? Saya tak butuh minyakmu nak. Tapi saya ingin kau berhenti menipu orang. Suara itu lirih tapi menusuk. Karim menatap lekat-lekat wajah tua itu. Ada sesuatu yang aneh. Kulit kakek itu pucat kehijauan dan matanya berkilat seperti memantulkan cahaya petir. Jangan bercanda pak, urusan dagang saya nggak usah dicampuri. Saya ini cuma cari rezeki.
rezeki atau dosa? Minyak yang kau jual sudah merusak banyak orang. Ibu-ibu yang memasak untuk anaknya, mereka makan dari hasil curangmu. Tidakkah kau takut pada Allah? Sudah, jangan ceramah malam-malam begini. Pergi sana sebelum saya usir. Kakek tua itu menatap Karim dengan mata yang semakin tajam. Dan sebelum pergi, ia berucap pelan, tapi setiap katanya menggema di telinga Karim. Kalau kau tak berhenti, minyakmu akan jadi saksi azabmu sendiri. Ingat itu, Karim. Hujan semakin deras, petir menyambar, dan dalam sekejap, kakek itu menghilang di antara kabut. Karim terpaku sesaat, tapi kemudian menggeleng keras. Omong kosong, siapapun dia cuma orang gila. Mana ada asap buat orang dagang. Namun malam itu, ketika Karim tidur di rumahnya, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya terperangkap di dalam gentong besar berisi minyak panas. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam gelegak mendidih. Ketika terbangun, bajunya basah oleh keringat dan udara kamar terasa pengap, seolah masih tercium aroma jelantah terbakar. Keesokan harinya, Karim memutuskan menambah oplosan. Ia berpikir kalau sudah terlanjur berdosa, sekalian saja. Namun langkahnya menuju pasar terasa berat. Orang-orang mulai berbicara di belakangnya. Beberapa pembeli mengeluh karena minyak dari Karim membuat masakan cepat basi dan berbau tengik. Bu, minyak Karim sekarang kok beda ya? Gorengan jadi hitam semua. Iya, anak saya sampai sakit perut. Jangan-jangan minyaknya nggak bagus. Desas-desus itu makin menyebar. Pak Hasan mendengar dan akhirnya memutuskan menegur Karim sekali lagi. Karim, tolong hentikan perbuatanmu. Aku sudah dengar kabar buruk. Banyak orang dirugikan. Sudah ku bilang, jangan ikut campur. Kalau tak suka, jangan beli dariku. Kau akan menyesal, Karim. Allah tak tidur. Karim menepis kata-kata itu, tapi hatinya tak lagi tenang. Di rumah, ia melihat drum minyak di dapurnya tampak bergoyang pelan sendiri, meski tak ada angin. Dari dalam drum muncul bunyi gemericik, seperti bisikan. Karim, minyakmu haus. Haus akan darahmu. Siapa itu? Siapa di sana? Ia berlari ke arah drum, menatap ke dalamnya, namun yang terlihat hanyalah bayangan wajahnya sendiri di permukaan minyak yang beriak. Anehnya, bayangan itu tersenyum, dan tetesan minyak perlahan berubah menjadi merah tua, seperti darah yang mendidih. Karim menjerit, menjatuhkan diri, tapi begitu ia kembali menatap drum itu, semuanya kembali normal. Hanya minyak biasa. Karim terengah. Ia pikir itu cuma halusinasi. Tapi mulai malam itu, setiap kali ia membuka drum, selalu terdengar suara lirih memanggil namanya. Sementara itu, di pasar, reputasinya mulai hancur. Pembeli menurun dan beberapa kali minyaknya dilaporkan membuat orang sakit. Namun alih-alih nobat, Karim malah menyumpah serapah nasibnya. Ia menyalahkan semua orang, bahkan Tuhan. Kalau memang kau adil, kenapa orang jujur miskin dan aku harus kerja keras untuk bertahan? Aku nggak peduli. Aku mau kaya walau harus menipu 1000 kali. Ucapan itu seolah membuka pintu menuju murka. Malam itu, angin bertiup sangat kencang. Pintu rumahnya berderak, lampu padam tiba-tiba. Dan dari dapur, terdengar bunyi dentingan logam dari arah drum minyak. Waktumu hampir tiba, Karim. Karim membeku. Tangannya gemetar, tapi ia memberanikan diri menatap drum itu lagi. Permukaan minyak kini benar-benar bergolak, mengeluarkan asap tipis berbau busuk. Ketika ia menatap lebih dekat, seolah ada tangan hitam muncul dari dalam minyak, mencengkeram bibir drum. Karim berteriak sekencang-kencangnya. Malam itu menjadi awal dari semua bencana. Setelah menjerit melihat tangan hitam dari drum minyak, Karim jatuh pingsan di lantai dapurnya. Ketika pagi tiba, tetangganya menemukan Karim tergeletak. Tubuhnya penuh bekas luka gosong, seperti tersiram minyak panas. Ya Allah, Pak Karim kenapa ini? Cepat panggil Ustadz. Dia kayaknya terbakar, tapi dari mana apinya? Semua drum minyak masih utuh.
Karim siuman dengan wajah pucat. Ia berusaha bicara, tapi suaranya serak, seperti tenggorokannya terbakar. Aku lihat ada tangan keluar dari drum itu. Tangan? Tangan siapa, Pak Kalim? Karim menatap mereka dengan mata kosong. Ia tak mampu menjawab. Hari itu ia dibawa ke rumah, dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Ya Allah, ampunilah dia. Karim, tobatlah sebelum semuanya terlambat. Karim terjatuh, menggeliat kesakitan. Suaranya serak, matanya berair, tapi dari mulutnya hanya keluar kata-kata pendek yang terputus-putus. Sakit, panas, ampun Tuhan. Pak Hasan berlari keluar memanggil warga. Namun, ketika kembali bersama mereka, Karim sudah tak ada di tempatnya. Yang tersisa hanyalah drum minyak yang kini penuh sampai bibir. Dan dari dalamnya muncul gelembung besar, seperti sedang mendidih. Warga terdiam. Tak ada yang berani mendekat. Pak Hasan menatap gentong itu dengan wajah pucat. Lalu, perlahan, dari dalam drum muncul sesuatu. Sehelai kain sarung yang masih utuh, milik Karim. Pak Hasan terjatuh bersujud. Ya Allah, lindungilah kami dari azab yang pedih. Malam itu, langit desa gelap pekat. Tak ada bintang, hanya kilat sesekali menerangi rumah Karim yang kini tak berpenghuni. Dan aroma minyak gosong masih tercium bahkan hingga fajar menyingsing. Pagi itu, pasar ramai seperti biasa. Tapi kabar tentang hilangnya Karim menyebar cepat. Orang-orang berbisik di setiap sudut. Ada yang bilang Karim kabur, ada yang bilang dia mati. Tapi satu hal yang pasti, bau tengik dari rumahnya masih menyengat hingga hari ketiga. Katanya, drum minyaknya masih di situ ya? Iya, tapi warga nggak berani buang. Semalam ada yang lihat uap hitam keluar dari situ. Pak Hasan yang merasa bersalah memutuskan memanggil Ustadz kampung, Ustadz Fadli, untuk membantu memeriksa rumah itu. Kita hanya bisa berlindung pada Allah. Jangan takut, tapi jangan sombong. Ini bisa jadi peringatan untuk kita semua. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki rumah Karim. Di dalam, semuanya masih sama seperti malam sebelumnya. Gelap, lengket, dan bau minyak terbakar begitu kuat. Mereka mendekati drum besar yang berada di tengah dapur. Airnya tampak tenang, tapi sesekali muncul gelembung kecil dari dasarnya. Ustaz, disinilah terakhir saya melihat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Fadli menunduk, membaca doa pelan. Namun di tengah bacaan itu, permukaan minyak di drum mulai beriak, seperti menolak kalimat-kalimat suci itu. Minyak itu berputar cepat, lalu memercik ke segala arah. Satu tetes kecil mengenai tangan Ustadz Fadli dan membuat kulitnya terasa panas seperti bara. Subhanallah, ini bukan minyak biasa. Ini azab yang Allah turunkan sebagai tanda. Pak Hasan mundur dengan tubuh gemetar. Dan tiba-tiba, dari dasar drum muncul gelembung besar, diikuti suara lirih, seperti seseorang berbisik dari dalam. Hasan, tolong aku terbakar, tolong keluarkan aku. Pak Hasan menatap drum itu dengan air mata berlinang. Ia mengenali suara itu, meski kini serak dan parau. Ya Allah, Karim, itu kau? Tobatlah Karim, mohon ampun pada Allah. Aku sudah menyesal, tapi aku tak bisa keluar. Panas, tolong. Ustadz Fadli segera membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Namun semakin lama ayat itu dibacakan, minyak di dalam drum semakin bergejolak. Sampai akhirnya terdengar jeritan panjang dan permukaannya mendidih hebat. Lalu, tenang, sunyi. Ketika uap hitam menghilang, drum itu kosong. Tak ada minyak, tak ada sisa tubuh. Hanya dinding bagian dalam yang menghitam seperti bekas terbakar dari dalam. Pak Hasan menunduk. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ngeri, tapi juga iba. Karena ia tahu sahabat lamanya itu akhirnya mendapat balasan dari dosa yang ia abaikan terlalu lama.
Beberapa hari kemudian, rumah Karim dibersihkan. Drum minyak itu dikubur di belakang rumah, tapi tak ada yang mau menyentuhnya tanpa doa. Warga kampung menyebut tempat itu tanah minyak, dan hingga kini tak ada satu pun rumput tumbuh di atasnya. Kasian ya, padahal dulu Pak Karim suka bantu orang. Bantuan yang berasal dari hasil curang takkan membawa berkah, Bu. Semua yang haram, cepat atau lambat, akan kembali pada pelakunya. Hari berganti hari, kehidupan di desa berjalan lagi. Namun, setiap kali hujan turun, warga kadang mencium aroma tengik dari arah tanah bekas rumah Karim. Dan sesekali, jika malam sangat sunyi, ada yang bersumpah mendengar suara lirih dari sana. Suara seseorang memohon ampun sambil menangis pelan. Saudara-saudara pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa rezeki yang tak halal tak akan pernah membawa ketenangan. Kejujuran mungkin tak membuat kita kaya, tapi menipu hanya akan mengundang murka. Karim telah mendapat balasannya di dunia, dan entah bagaimana nasibnya di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari keserakahan yang menutupi hati, dan semoga setiap usaha kita selalu diberkahi oleh kejujuran dan iman.